Shalom Bapak Ibu, kembali bertemu dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita lanjutkan terus pembelajaran kita. Kita masih akan melihat penampakan Tuhan Yesus Kristus yang ke-13 kalinya. Ini berarti bagian yang kedua setelah dia naik ke surga Bapak Ibu. Pertama dia menampakkan diri kepada Stefanus, dan sekarang dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus dalam perjalanan dia menuju ke Damsyik untuk menganiaya anak-anak Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4-5. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu, kemarin kita sudah belajar, seseorang yang menganiaya anak Tuhan, sesungguhnya sedang menganiaya Tuhan Yesus Kristus juga. Seseorang yang memfitnah anak-anak Tuhan yang berlaku benar, sesungguhnya sedang berlaku fitnah dan berlaku salah juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagian kedua yang kita bisa pelajari dari penampakan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus ini. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Tidak kepada semua orang Tuhan Yesus menampakkan diri. Saya ulang, tidak kepada semua orang Tuhan Yesus menampakkan diri. Kepada Rasul Paulus, Tuhan Yesus menampakkan diri dengan begitu spektakuler, sampai kemudian Rasul Paulus rebah ke tanah. Dia melihat terang yang lebih terang daripada matahari. Dia berkata begitu, Tuhan Yesus datang dengan kemuliaan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, tidak semua orang yang menganiaya orang Kristen mendapatkan kehormatan seperti Rasul Paulus. Saya ulang. Tidak semua orang yang menganiaya orang Kristen mendapat kesempatan melihat penampakan Tuhan Yesus Kristus yang spektakuler. Hanya kepada orang-orang pilihannya sajalah Tuhan Yesus menampakkan diri. Kepada Rasul Paulus yang dia berkata dari dalam kandungan ibunya, Tuhan telah memilih dia. Jadi perhatikanlah Bapak Ibu, tidak semua orang dipilih oleh Allah. Yang namanya dipilih berarti Allah memilih siapa yang dia mau. Menurut kehendak bebas Allah, menurut kedaulatan Allah, siapa yang mau dia pilih, dia pilih. Itu sebabnya tidak semua orang, saya ulang Bapak Ibu, tidak semua orang. Yesus datang kepada mereka dan menampakkan diri dengan luar biasa. Seperti dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Apa pelajarannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Kita patut bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin Tuhan Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada kita seperti dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Tetapi kita bisa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu berarti kita adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Oleh karena anugerahnya, oleh karena kehendak bebas Allah. Oleh karena kedaulatan Allah mutlak. Bukankah kita patut bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Siapakah kita? Kita tidak lebih baik dari yang lain. Kita tidak lebih hebat dari yang lain. Kita tidak lebih berpotensi dibandingkan orang-orang dunia ini. Kita tidak lebih punya talenta lebih atau karunia lebih sehingga kemudian Tuhan memilih kita. Bukan. Sekali lagi ingatlah, alasannya bukan pada kita. Kenapa kita dipilih oleh Allah? Alasannya ada pada Allah. Begitu juga dengan Rasul Paulus. Kenapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus dengan dahsyat dan luar biasa sampai Rasul Paulus mengalami pertobatan yang dahsyat? Karena memang Allah yang memutuskan untuk memilih Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak pernah memilih Yesus. Saya ulang. Rasul Paulus tidak pernah memilih Yesus. Rasul Paulus malah menganiaya semua pengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesuslah yang memilih Rasul Paulus. Jangan dibalik Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu dan saya yang memilih Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memilih Bapak Ibu dan saya. Kita patut mensyukuri ini. Kita harus mensyukurinya dengan hidup benar. Kita harus mensyukurinya dengan hidup suci. Kita harus mensyukurinya dengan hidup taat melakukan perintahnya. Menjauhi larangan dia. Karena kita orang-orang yang dipilih oleh dia. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin kita tidak pernah melihat dia secara langsung. Seperti Rasul Paulus melihat penampakan yang luar biasa itu. Tapi Bapak Ibu, oleh karena anugerah Tuhan kita bisa beriman kepada dia dan percaya kepada dia. Kita patut mensyukurinya. Sekali lagi Bapak Ibu, sebagai bentuk rasa syukur kita, mari kita memuridkan orang lain. Mari kita membawa mereka untuk mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita beritakan Injil. Sampai maut memisahkan kita. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.